Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indria Zuhari. Saya akan menjelaskan tentang materi motif dan fungsi bisnis. Pengertian bisnis. Bisnis adalah sebuah perusahaan yang menyediakan produk atau jasa yang diinginkan oleh pelanggan. Tujuan dari sebuah bisnis. Apa tujuan dari sebuah bisnis? Bisnis didirikan untuk melayani kebutuhan konsumen oleh pemilik yang mencari keuntungan. Orang-orang yang membuat bisnis dapat melihat peluang untuk menghasilkan produk atau layanan yang belum ditawarkan oleh perusahaan lain sebagai alternatif. Dari mana keuntungannya? Sebuah bisnis menerima pendapatan ketika menjual produk atau layanannya. Perusahaan mengeluarkan biaya dari membayar karyawannya dan ketika membeli mesin atau fasilitas. Selisih antara penerimaan dan pengeluaran adalah keuntungan atau pendapatan yang dihasilkan oleh bisnis. Untung sebagai motif memahami bisnis. Jika Anda mengembangkan pemahaman yang baik tentang bisnis, Anda mungkin lebih mampu menciptakan dan menjalankan bisnis yang sukses, dan Anda akan langsung diberi imbalan dengan keuntungan yang lebih tinggi. Namun, bahkan jika Anda tidak pernah berencana untuk menjalankan sendiri bisnis, Anda dapat memperoleh keuntungan dari memahami bagaimana bisnis beroperasi. Bagaimana motif keuntungan dipengaruhi oleh pemerintah? Tanpa prospek mendapatkan keuntungan, kebanyakan orang tidak mampu untuk membuat bisnis dan harus mencari beberapa bentuk pekerjaan alternatif untuk mendapatkan penghasilan. Selain itu, tanpa motif keuntungan, bisnis tidak memiliki insentif untuk menghasilkan produk yang memuaskan kebutuhan konsumen. Akibatnya, konsumen tidak dapat memperoleh beberapa produk yang diinginkan. Sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan produk atau layanan. Untuk menghasilkan produk atau jasa, perusahaan bergantung pada faktor-faktor berikut. 1. Sumber daya alam. 2. Sumber daya manusia. 3. Modal. 4. Kewirausahaan. Pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam mencakup semua sumber daya yang dapat digunakan di alamnya membentuk. Sumber daya alam yang paling jelas yang biasa digunakan oleh bisnis untuk menghasilkan produk atau jasa adalah tanah. Bisnis pertanian mengandalkan kebutuhan untuk membuat bisnis pertimbangan situasi. Kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan untuk suatu bisnis. Mereka dapat berkontribusi pada produksi dengan menggunakan kemampuan fisik mereka, seperti bekerja di pabrik atau membuat produk, atau mereka mungkin berkontribusi dengan menggunakan kemampuan mental mereka, seperti mengusulkan perubahan dalam proses produksi yang ada atau memotivasi pekerjaan lain. Ketiga, modal. Modal meliputi mesin, peralatan, dan fasilitas fisik. Semua jenis modal ini biasanya digunakan oleh sumber daya manusia untuk menghasilkan produk. Fasilitas fisik biasanya diperlukan untuk menghasilkan banyak layanan dan juga produk. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, teknologi telah memungkinkan bisnis untuk menggunakan modal secara lebih efektif. Yang terakhir, kewirausahaan. Kewirausahaan melibatkan penciptaan ide-ide, bisnis, dan kesediaan untuk menerima risiko. Pengusaha berusaha untuk mengidentifikasi peluang bisnis. Ketika mereka menemukannya, mereka menginvestasikan sebagian dari uang mereka sendiri untuk menciptakan bisnis dengan harapan bahwa mereka akan memperoleh keuntungan yang memadai sebagai imbalan atas usaha. Ketiga, pemangku kepentingan utama dalam bisnis. Setiap bisnis melibatkan transaksi dengan orang-orang. Orang-orang tersebut dipengaruhi oleh bisnis, dan karena itu memiliki kepentingan di dalamnya. Mereka dirujuk sebagai pemangku kepentingan atau orang yang memiliki kepentingan dalam bisnis. Adapun 5 jenis pemangku kepentingan yang terlibat dalam bisnis. 1. Pemilik, 2. Kreditur, 3. Karyawan, 4. pemasok, 5. pelanggan. Pertama, pemilik. Setiap bisnis dimulai sebagai hasil dari ide tentang produk atau layanan oleh satu orang atau lebih pengusaha. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kewirausahaan adalah tindakan menciptakan, mengatur, dan mengelola bisnis. Kedua, karyawan. Perusahaan mempekerjakan karyawan untuk melakukan operasi bisnis mereka. Selanjutnya, pemasok.
Perusahaan biasanya membutuhkan dukungan keuangan di luar yang disediakan oleh pemilik. Ketika sebuah perusahaan pada awalnya dibuat, ia mengeluarkan biaya sebelumnya menjual produk atau jasa tunggal. Misalnya, selanjutnya karyawan. Perusahaan biasanya menggunakan bahan untuk memproduksi produk mereka, sebagai contoh produsen. Mobil menggunakan baja untuk membuat mobil. Selanjutnya pelanggan. Perusahaan tidak dapat bertahan tanpa pelanggan. Untuk menarik pelanggan, perusahaan harus menyediakan produk atau layanan yang diinginkan dengan harga yang wajar. Ia juga harus memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan memiliki kualitas yang memadai, sehingga pelanggan puas. Dan keempat, lingkungan bisnis. Keberhasilan suatu bisnis umumnya tergantung pada lingkungan bisnis. Bahkan setelah bisnis dibuat, pengusaha dan manajernya harus terus memantau lingkungan sehingga mereka dapat mengantisipasi bagaimana permintaan untuk produknya atau biaya produknya dapat berubah. Lingkungan bisnis dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Lingkungan sosial, lingkungan industri, lingkungan ekonomi, lingkungan global. Pertama, lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang mencakup demografi dan preferensi konsumen mewakili kecenderungan sosial yang dihadapi bisnis. Selanjutnya, lingkungan industri. Lingkungan industri mewakili kondisi di dalam industri perusahaan di mana perusahaan terpapar. Kondisi di setiap industri berbeda-beda sesuai dengan permintaan dan persaingan. Lingkungan ekonomi. Kondisi ekonomi memiliki dampak yang kuat pada kinerja masing-masing bisnis. Ketika ekonomi kuat, lapangan kerja tinggi, dan kompensasi yang dibayarkan pada karyawan juga tinggi. Selanjutnya, lingkungan global. Lingkungan global dapat mempengaruhi semua perusahaan secara langsung atau tidak langsung. Beberapa perusahaan bergantung pada negara asing untuk beberapa pasokan mereka, atau menjual produk mereka di berbagai negara. 5 jenis kunci keputusan bisnis. Jenis keputusan kunci yang terlibat dalam menjalankan bisnis dapat diklarifikasikan seperti keputusan manajemen, pemasaran, dan keuangan. Manajemen adalah sarana di mana karyawan dan sumber daya lainnya seperti mesin digunakan oleh perusahaan. Pemasaran adalah cara di mana produk atau jasa dikembangkan, dihargai, didistribusikan, dan dipromosikan kepada pelanggan. Keuangan adalah cara perusahaan memperoleh dan menggunakan dana untuk bisnis mereka beroperasi. Bagaimana keputusan bisnis mempengaruhi kinerja? Sejak keputusan pemasaran fokus pada strategi yang akan membuat produk menarik bagi pelanggan, mereka mempengaruhi pendapatan perusahaan. Bagaimana beberapa fungsi bisnis meningkatkan mengambil keputusan? Pertama, ada akuntansi. Manajer perusahaan menggunakan akuntansi untuk memantau operasi mereka melaporkan kondisi keuangan mereka kepada pemilik atau karyawan mereka. Mereka juga dapat menilai kinerja produksi sebelumnya, pemasaran, dan keputusan keuangan. Kedua, sistem informasi. Perusahaan menggunakan sistem informasi untuk terus memperbarui dan menganalisis informasi tentang operasi mereka. Menerapkan jenis keputusan utama pada satu bisnis. Informasi ini akan menjadi digunakan untuk membantu membuat beberapa keputusan yang dijelaskan di atas. Hasil dari keputusan bisnis yang buruk. Ketika perusahaan membuat keputusan yang buruk, kinerja mereka menurun. Mengintegrasikan fungsi bisnis. Banyak fungsi bisnis terintegrasi. Artinya, satu fungsi bergantung pada fungsi lainnya. Keputusan manajemen tentang beberapa banyak ruang untuk disewa akan mempengaruhi keputusan keuangan tentang berapa banyak uang yang bisnis perlu meminjam. Karena menyewa toko yang lebih besar akan lebih mahal dan membutuhkan lebih banyak pembiayaan. Sekian penjelasan mengenai materi motif, dan fungsi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.